Datang Bu Retno, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Kita akan dibekali tentang metodologi penelitian, gitu ya. Dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini boleh mengupgrade diri kita sebagai guru-guru yang sangat spesial dan profesional di lembaga yang kita layani, yaitu di YSKI. Nah, sebelum kita lanjutkan acara kita, mari kita akan berdoa. Saya pimpin doa pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan sampai dengan saat ini, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Bapa di surga, siang hari ini kami bersyukur Tuhan, karena sekali lagi kami boleh belajar, kami boleh mengupgrade diri kami Tuhan sebagai guru-guru Kristen, sebagai guru-guru yang lebih berprofesional lagi Tuhan, dan kami mau belajar tentang metodologi penelitian. Kami bersyukur sudah ada di tengah-tengah kami Ibu Retno, Tuhan sudah memberkati dengan kesehatan yang luar biasa, sehingga siang hari ini Bu Retno boleh bergabung bersama dengan kami dan sharing ilmu pengetahuan yang Bu Retno dapatkan, yang Bu Retno tahu, yang Bu Retno kuasai Tuhan, sehingga kami guru-guru di YSKI ini boleh lebih lagi memiliki pengetahuan yang luar biasa, dan kami boleh membimbing anak-anak kami mampu bersaing dengan dunia luar Tuhan, dan anak-anak kami boleh kami siapkan untuk menjadi pribadi-pribadi dan generasi-generasi penerus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati sarana prasarana yang akan kami pakai, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pada acara kita yang kedua. Memang hari ini dikhususkan sebenarnya ya untuk guru-guru di SMA, tetapi untuk guru-guru di SD, SMP itu juga diperbolehkan supaya mulai dari dini sudah membekali anak-anak, sudah mengupgrade diri Bapak Ibu masing-masing, sehingga anak-anak kita yang kita layani itu boleh semakin luar biasa, begitu. Nah, untuk itu kami mohon Bapak Haryono selaku Kepala SMA YSKI dapat memberikan sedikit sambutannya. Kepada Bapak Haryono dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Yeni. Yang kami hormati Bu Dr. Retno Wahyuningtyah, MSI, yang saya kasih rekan-rekan Bapak Ibu guru baik dari SMA, SMP maupun dari unit PGTK SD Kristen YSKI. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada Bu Retno yang berkenan memberikan pencerahan kepada kami terkhususnya mengenai metodologi penelitian. Kami sebagai masyarakat akademis tentu tidak lepas atau menggeluti hari demi hari dengan materi-materi tentang karya-karya ilmiah yang harus kami kerjakan, kami tulis. Maka pada siang hari ini, kalau Bu Retno dan saat ini berkenan menyampaikan materi metodologi penelitian, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih, dan sangat bermanfaat khususnya bagi kami rekan-rekan SMA, selain sebagai masyarakat ilmiah akademisi juga punya kewajiban membimbing karya tulis anak-anak. Maka butuh pencerahan atau penyegaran kembali. Pada rekan-rekan, Bapak Ibu guru dan semua saja yang bergabung saat ini, silahkan setelah paparan dari Ibu Retno mungkin ada pertanyaan, hal-hal baru pengembangan metodologi saat ini bisa didiskusikan atau ditanyakan pada Ibu Retno.
Begitu nggih, Bu Retno nggih. Terima kasih. Selamat menyampaikan materi, selamat mengikuti materi ini. Tuhan berkati. Amin. Baik, terima kasih Pak Haryono, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bu Retno untuk menyampaikan materi siang hari ini. Sampai jam 14.05 ya Bu, lalu setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi nanti rekan-rekan boleh memberikan pertanyaan, silahkan ditulis saja di kolom chat, nanti kami akan bacakan dan nanti Bu Retno bisa menjawabnya pada sesi tanya jawab. Begitu nggih Bu Retno? Dan waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya untuk Ibu Retno. Matur nuwun Mbak Yeni. Sebelumnya saya minta tolong nanti diingatkan, biasa kalau dosen tuh sudah ngomong suka tidak lihat jam dan sebagainya. Mohon diingatkan untuk waktunya. Ya. Matur nuwun Pak Haryono, saya sudah diberi kesempatan. Ini bukan mengajar saya sebenarnya. Kita adalah seperti tadi disampaikan oleh Bu Yeni, kita sharing saja, sharing pengetahuan. Jangan-jangan nanti malah Bapak, ngapain itu Bu Retno ngomong apa, saya sudah tahu semua begitu ya. Ya kita belajar lagi, refreshing lagi bareng-bareng begitu, karena ilmu metodologi itu kayaknya relatif baku, hanya teknik-teknik untuk pengumpulan datanya sekarang ada perkembangannya karena dibantu teknologi informasi begitu ya. Saya mohon izin untuk share PPT yang tadi sebelum ini saya sudah telepon Pak Indra, kebetulan telepon saya. Kemudian Pak, saya bingung loh PPT-nya ini nyusunnya kebut semalam begitu. Sudah nggak penting Bu, yang penting sharing-sharing saja begitu. Jadi begitu ya, saya pegang permintaan Pak Indra. Monggo justru interaktif itu yang sangat penting saya rasa. Kita saling sharing ilmu pengetahuan karena saya yakin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru sekalian semua sudah sangat berpengalaman juga dalam bidang penulisan karya ilmiah atau dalam hal penelitian ilmiah. Baik, saya akan share PPT. Ini apa istilahnya untuk imbuh-imbuh, imbuh-imbuh. Ya. Sebentar. Coba lagi share screen. Ya, apakah PPT sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah, Bu. Sudah, baik. Bu. PPT ini sebetulnya bukan karya saya, terus terang saya hanya mengganti background-nya. Ini merupakan gabungan dari saya hunting di Google begitu ya. Tetapi yang utama ini saya ambil dari karya Bapak Saudara Meda Aji Saputro, kemudian Hana Panggabean dan Rini Astuti. Dan mungkin masih ada beberapa dari sumber lain saya gabungkan, tetapi yang simple karena sebetulnya mempelajari metodologi penelitian ilmiah itu mestinya minimal 1 semester begitu. Nah, maka saya juga agak kebingungan tadi hanya diberi waktu 1 jam, maka memang betul-betul kita refresh poin-poin penting, mungkin akan nanti lebih banyak diskusinya gitu ya. Kita bisa langsung mulai ya Bu Yeni. Saya ya, Bu, nanti Bapak Ibu bisa memutus kalau ingin ada sesuatu yang ingin disaringkan, bukan ditanyakan. Saya yakin konsepnya sharing saja, ingin disaringkan supaya kita belajar bersama. Nah, ini saya tidak mengungkapkan CV saya karena memang tidak banyak karya saya hanya perkenalkan saja. Saya bekerja di Unika mulai tahun 84, jadi sebetulnya memang sesepuhnya Unika ini. Unika berdiri tahun 82, saya sudah ngendon di sini dari tahun 84. Kemudian karya terakhir penelitian saya saja hanya sampai lupa ya, ini pernah yang tahun
ini pernah kami presentasikan di Korea juga di seminar internasional. Kemudian tahun sebelumnya yang 15-17 ini saya meneliti juga, dan semua ini dari hibah dikti begitu, selain penelitian-penelitian internal yang lain. Baik, saya lulus S1 manajemen perusahaan tahun 83 di Undip, kemudian S2 dan S3 saya selesaikan di UGM. Baik, kemudian ini antara lain referensi buku yang saya pakai, konsep-konsep penelitian. Kemudian kita mulai saja dari saling mengingat. Sebetulnya karya ilmiah itu ciri-cirinya apa gitu. Ini yang serba simpel saja. Jadi karya ilmiah itu ciri yang pertama adalah logis. Artinya logis apa? Segala keterangan yang disajikan itu dapat diterima oleh akal sehat. Ya, selalu apa yang kita sampaikan itu harus memang bisa diterima dengan akal sehat, runtut dan sebagainya, gitu ya, Pak. Kemudian yang kedua, sistematis. Ini salah satu ciri dari riset ilmiah. Harus sistematis, segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan. Ini sangat penting, ya. Jadi kata kunci yang sangat penting ada dalam penelitian adalah konsistensi. Jadi kesinambungan ini kemudian secara konsisten harus sinambung terus dari mulai judul sampai dengan nanti hasil penelitian, bahkan sampai dengan pustaka yang kita rujuk. Jadi memang ini yang sangat penting, kesinambungan dan konsisten. Yang ketiga adalah objektif. Artinya segala keterangan yang dikemukakan merupakan apa adanya, real. Bahkan metode penelitian yang kita pilih itu harus mampu menjamin bahwa subjektivitas peneliti itu tidak masuk di dalamnya begitu. Jadi kalau kita memilih metode nanti menjelaskan bagaimana cara penelitian, misalnya wawancara, itu bahkan cara wawancaranya kan harus kita rekam, kemudian hasilnya juga harus kita catat, itu tidak boleh ada istilahnya yang menunjukkan intervensi peneliti dalam rangka mengarahkan jawaban sumber atau informan atau sumber informasi begitu. Nah, ini contoh objektif, betul-betul apa yang disampaikan dalam penelitian itu sesuai dengan kenyataan, apa adanya. Kemudian yang ketiga, lengkap. Artinya segi-segi masalah yang diungkapkan dikupas selengkap-lengkapnya. Tentu selengkap-lengkapnya berbeda dengan seluas-luasnya ya Bapak Ibu. Karena begini, penelitian itu harus memiliki boundary atau batasan yang sangat jelas. Semakin jelas batasannya, maka akan memudahkan bagi peneliti dan juga pembaca hasil penelitian ini untuk memahami luasan generalisasi hasilnya gitu. Itu juga kaitannya otomatis dengan objektif tadi. Kalau kita membatasi hanya meneliti siswa SMA YSKI, maka YSKI yang mana? Oh, hanya yang di Semarang misalnya gitu. Nah, jadi harus sangat jelas. Kemudian kalau siswa SMA ternyata nanti menggunakan hanya yang diteliti itu kelas 1, maka harus sangat jelas juga bahwa ini data hanya dari siswa SMA kelas 1 gitu. Jadi tetapi lengkap sesuai dengan tujuan penelitian kita. Gitu. Jadi harus lengkap-lengkapnya, tetapi lengkap tidak sama dengan luas.
Yang ketiga, karakteristik yang berikutnya adalah lugas. Lugas artinya pembicaraan langsung kepada hal-hal yang pokok. Jadi, maka seringkali nanti dalam penggunaan bahasa itu dalam menulis karya ilmiah itu sangat berbeda dengan karya ilmiah populer. Bahasa di karya ilmiah biasanya menggunakan bahasa baku. Mengapa menggunakan bahasa baku? Supaya tidak bermakna ganda, tidak ambigu. Jadi kita menggunakan bahasa yang memang pasti begitu. Jadi misalnya kadang bahasa-bahasa kalau ilmiah populer kan bahasanya agak ada unsur-unsur artnya atau puitisnya begitu ya. Nah ini sebaiknya tidak digunakan di dalam karya-karya ilmiah. Bapak Ibu nanti bisa googling sendiri bahwa karya ilmiah itu memang tingkatannya banyak. Yang dikatakan karya dan karya ilmiah itu ada karya ilmiah populer, ada karya fiksi dan sebagainya. Nah, yang karya ilmiah biasanya yang masuk kategori karya ilmiah itu adalah dimulai dari skripsi, tesis dan disertasi. Itu yang jelas masuk dalam kategori karya ilmiah. Tentu masih ada penelitian-penelitian ilmiah yang lainnya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah saksama. Artinya berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan betapapun kecilnya. Jadi kita memang sudah sadar sebagai peneliti bahwa harus benar-benar teliti begitu. Karena memang tujuan penelitian itu kan akan atau untuk menyajikan data dan informasi yang akurat. Nah, kunci akurat itulah maka nanti dalam metodologi bahkan kita harus membuktikan dengan teknik analisis tertentu bahwa memang data kita betul-betul akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu saksama. Kemudian ciri berikutnya adalah jelas. Artinya segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. Tadi mungkin kaitannya juga dengan yang jangan ambigu, jangan orang bingung ini kok artinya bisa ini, bisa juga dimaknai itu begitu. Maka harus jelas ya, satu makna. Kemudian kebenarannya dapat diuji secara empiris. Artinya kalau kita ada temuan begitu bahwa jam belajar siswa itu antara jam misalnya siswa yang belajar antara jam 7 sampai dengan jam 9 itu ternyata prestasi akademiknya lebih baik dari siswa yang misalnya belajarnya pada jam pagi dari jam 4 sampai dengan jam 6 gitu misalnya. Nah, maka biasanya kan riset itu menggunakan sampel, tidak seluruh populasi diteliti. Artinya kalau kita menggunakan sampel dan itu terbukti, sebenarnya ini juga mesti ada bukti empirikalnya betul-betul bahwa siswa yang belajar di populasi, maksud saya di populasi yang lebih luas, siswa yang belajar jam 7 sampai jam 9 itu performer akademiknya lebih baik misalnya. Jadi bisa benar-benar realnya ada, itu yang diuji secara empiris. Kemudian karakteristik berikutnya terbuka bahwa konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Mengapa kita semua peneliti itu disarankan, bahkan kalau sedang studi diwajibkan begitu ya, Mas Hans dan Bapak Ibu sekalian yang sudah studi, bahkan diwajibkan untuk melakukan telaah pustaka hasil-hasil penelitian sebelumnya
dan juga hasil-hasil penelitian terbaru begitu, supaya kita bisa memahami studi kita ini sebetulnya posisinya di mana gitu. Apakah apakah memang sudah banyak dilakukan penelitian serupa, kemudian temuannya sudah tangguh gitu, sudah robust berarti dan sudah konklusif, mungkin kita tidak perlu melakukan penelitian baru. Nah, atau kalau ada temuan baru yang kemudian benar-benar tangguh begitu ya, maka kita ya harus rela hati begitu. Penelitian setelah kita itu ternyata memfalsifikasi hasil temuan kita, maka kita harus terbuka. Itu konsep terbuka, harus bersedia menerima. Kemudian berlaku umum, yaitu semua simpulan-simpulannya berlaku bagi semua populasi. Nah, oleh karena itu, maka ini ada kaitannya dengan karena riset tidak selalu seluruh populasi kita teliti, kita bisa menggunakan sampel, maka harus Bapak Ibu memperhatikan nanti teknik-teknik sampling supaya sampel yang diteliti harus merepresentasikan populasi. Jadi syarat sampel adalah harus mampu merepresentasikan populasi. Penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Oke. Kemudian tadi ya bahasa ilmiah, bahasa baku tadi. Kemudian tuntas artinya segi masalah dikupas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya. Baik. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin sharing? Kalau belum, kita lanjutkan bahwa karya tulis ilmiah ini terbagi atas 3 bagian. Ya, termasuk penelitian baik skripsi, tesis maupun disertasi dan karya-karya penelitian yang lain. Ada bagian awal, ada bagian inti, dan ada bagian akhir. Nah, kemudian bagian awal itu pada umumnya ini secara lengkapnya begini, tetapi ini juga sangat tergantung style ya, gaya dari lembaga Bapak Ibu sekalian. Bagian awal terdiri dari halaman judul, kemudian kata pengantar atau prakata, kemudian intisari atau abstrak penelitian, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kemudian bagian kedua adalah bagian inti, ini terdiri dari beberapa bagian. Pada umumnya kalau di dalam laporan penelitian kan sudah dalam bab-bab, nanti dalam proposal bisa jadi penomorannya yang berbeda karena seringkali tidak ada bab tetapi pendahuluan, kemudian penomorannya satu latar belakang begitu. Seringkali belum ada bab kalau di proposal. Tetapi ini saya mengacu di penelitian secara lengkap kalau sudah menjadi penelitian. Nah, ini bab 1 pendahuluan itu berisi latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup kajian atau pembatasan masalah kalau diperlukan. Seringkali juga pembatasan masalahnya itu sudah ditulis di judul karena dimunculkan dalam sebagai area studinya di mana begitu. Nah, kemudian ada manfaat penelitian dan sistematika penulisan penyajian. Ini sekali lagi dalam laporan penelitian. Kemudian bab 2 itu ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Ada pola lain, mungkin hanya dituliskan bab 2 landasan teori begitu. Tetapi saya menambahkan tinjauan pustaka karena kalau teori itu adalah merupakan teori-teori besar yang sudah tangguh, yang mendasari konsep
atau pengembangan variabel-variabel penelitian baru. Misalnya resource based theory, kemudian stimulus organisme teori, begitu. Itu menjadi teori-teori dasar yang memang sudah tangguh, kemudian dipakai sebagai dasar untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru. Nah, kalau tinjauan pustaka itu merupakan tadi pengembangan dari temuan-temuan penelitian selanjutnya. Jadi saya menambahkan tidak hanya landasan teori tetapi juga tinjauan pustaka. Nah, teori apa yang harus dimasukkan dalam penelitian Bapak Ibu nanti? Teori yang mendukung variabel atau konsep yang diteliti. Jadi harus spesifik, tidak perlu semua teori dan sangat luas mengambilnya, begitu ya. Spesifik yang mendasari pemikiran tentang topik penelitian. Kemudian tinjauan pustaka atau tinjauan literatur penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka itu tadi sudah saya singgung berupa tinjauan atau review literatur hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kemudian poin berikutnya adalah hipotesis penelitian. Saya katakan jika ada, karena riset-riset kualitatif seringkali belum ada hipotesisnya. Yang menggunakan hipotesis pada umumnya adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. Kemudian yang keempat adalah model atau kerangka pikir penelitian. Ini yang biasanya merangkumkan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian bab yang ketiga adalah setelah tinjauan pustaka, kerangka teori dan tinjauan pustaka, bagian yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian itu terdiri dari subjek penelitian. Ini adalah berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu teliti, begitu. Kemudian yang kedua penjelasan tentang populasi dan sampelnya. Itu adalah kalau tadi apa yang Bapak Ibu teliti itu dalam pengertian subjek utamanya, begitu ya. Ini meneliti misalnya tentang perilaku siswa SMA dalam belajar, gitu. Jadi maka Bapak Ibu bisa menjelaskan, oh ini di SMA YSKI, bisa menjadikan gambaran bahwa yang subjek penelitiannya adalah siswa SMA YSKI dengan setting studinya. Tetapi kalau populasi lebih spesifik sumber informasinya yang akan diteliti. Nah, gitu. Kemudian kalau sampel ya bagian dari populasi. Nah, kemudian poin yang ketiga, jenis dan metode pengumpulan data. Yang keempat adalah teknik analisis data. Nah, bagian 4 itu isinya adalah hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari deskripsi responden atau deskripsi subjek penelitian, kemudian deskripsi data hasil penelitian, kemudian analisis data dan pembahasan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kemudian kita akan bahas satu persatu mulai dari atas. Baik. Nah, Bapak Ibu, seringkali memang yang masih miss pemahaman tentang latar belakang itu adalah tentang ada yang memahami latar belakang itu hanya menjelaskan tentang gambaran subjek yang mau diteliti, begitu. Tapi sebenarnya isi dari latar belakang itu lebih utamanya pada alasan-alasan mengapa penelitian itu perlu dilakukan, gitu. Mengapa topik yang Bapak Ibu pilih itu penting untuk dilakukan saat ini. Jadi ada relevansinya, ada di sana pasti akan tergambar variabel-variabel apa saja yang akan Bapak Ibu teliti.
atau konsep apa yang akan diteliti. Nah, oleh karena itu tentu karena menjelaskan tentang mengapa kok ini penting diteliti begitu. Itu maka harus dilengkapi dengan setting studinya begitu. Ada gambaran tentang misalnya tadi di perusahaan X salesnya menurun. Kemudian apakah kalau menurun itu problemnya karena sales menurun? Tentu harus diidentifikasi, dilakukan exploratory study dulu untuk menajamkan permasalahan penelitiannya. Nah, latar belakang itu menjelaskan semua itu. Mengapa penting, alasannya apa, setting studi juga dibahas dan sebagainya. Nah, jadi esensinya tadi mengapa ini perlu dilakukan. Nah, kemudian kita di dalam harus menjelaskan juga tentang banyaknya penelitian mengenai topik tersebut. Artinya begini tadi, di dalam latar belakang itu juga sudah ada walaupun serba ringkas telaah pustaka bahwa topik ini meskipun sudah banyak diteliti misalnya begitu, ternyata kok temuannya belum konklusif gitu. Artinya di negara barat oke, tapi di negara timur itu temuannya tidak sama gitu. Terus bisa jadi metodologinya. Kenapa kalau menggunakan teknik ini analisis model ini terdukung begitu hipotesisnya, kalau model itu tidak terdukung gitu. Nah, tentu untuk bisa memetakan itu ya harus mempelajari atau melakukan review pada penelitian sebelumnya. Nah, kemudian apa yang belum diketahui mengenai topik yang akan diteliti, ya. Nah, bisa jadi begini, saat ini sedang pandemi, kemudian sebetulnya kita tidak tahu pasti apakah masyarakat Indonesia yang 263 juta begitu ya, itu betul-betul sangat cukup paham tentang virus COVID ini begitu. Kemudian bagaimana sikap mereka sebetulnya sehingga kita pemerintah nanti kalau bisa menemukan itu, mengidentifikasi itu, maka akan bisa merumuskan strategi yang tepat untuk mengubah perilaku mereka, misalnya begitu. Nah, maka artinya walaupun mungkin data itu ada jumlah yang tertular berapa, OTG berapa dan sebagainya, tetapi untuk mengungkap sebetulnya pandangan masyarakat kan belum ada. Nah, ini berarti memang menarik gitu, relevan untuk diteliti. Relevansinya kemana? Ya tadi mengubah perilaku itu memang tidak gampang, maka pemerintah atau kita semua pengambil keputusan begitu bisa mengidentifikasi sebetulnya pandangan masyarakat seperti apa supaya bisa menemukan solusi untuk bisa mengubah perilaku. Misalnya ini. Nah, jadi ada yang belum diketahui gitu, ada hal yang memang perlu diteliti. Walaupun data berkaitan pandemi banyak. Kemudian, ini sudah saya singgung, adanya gap dari hasil penelitian sebelumnya tadi. Nah, gap ini Bapak Ibu, itu bisa gap yang bersifat teoritis, ada juga yang bersifat praktis atau bersifat operasional. Artinya begini, kalau bersifat teoritis itu artinya ada variabel-variabel, temuan variabel yang tidak sama. Variabel Y-nya atau dependent variabelnya sama, tetapi variabel penyebabnya itu berbeda-beda karena bisa jadi karena setting studinya itu juga berbeda. Di negara maju, negara berkembang itu berbeda. Di budaya barat, budaya timur itu berbeda. Bahkan kalau di negara kita sendiri pun yang dengan sub budaya yang begitu banyak, itu juga bisa di antara budaya juga berbeda misalnya begitu. Nah, ini akan pasti ada gap penelitian. Nah, gap penelitian itu menjadi titik pangkal awal untuk melakukan penelitian.
Nah, ini harus diungkap di dalam latar belakang masalah. Kemudian untuk membangun secara tepat masalah yang juga jelas itu dimasukkan dalam latar belakang adalah dukungan fenomena lapangan. Tadi seperti saya sampaikan, misalnya tentang financial teknologi begitu. Sekarang kita di mana-mana sudah mulai tren atau gaya hidup yang sekarang, bahkan kalau yang remaja-remaja bayar nggak perlu pakai kartu ya, dengan HP ditempel barcode-nya udah selesai begitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin meneliti bagaimana toh gaya siswa YSKI di dalam menerima, mengadopsi gitu ya, memahami, mengadopsi, kemudian bahkan menyukai penggunaan fintech, kemudian juga apa keluhan atau komplain-komplain mereka. Nah, ini kan Bapak Ibu harus menggambarkan setting studi bahwa sekarang memang penggunaan fintech begitu sudah membudaya misalnya. Tapi kata membudaya harus Bapak Ibu dapatkan dukungan datanya. Maka di sini harus ditambahkan data pendukung begitu. Diambil dari mana? Ya Bapak Ibu harus bisa mencari data dari berbagai sumber, bisa jadi dari googling, bisa jadi dari BPS atau lembaga-lembaga riset yang lain. Nah, ini maka di dalam latar belakang tidak hanya berisi pernyataan-pernyataan penting, tapi begitu kita mengatakan penting, itu harus ada dukungan data empirisnya. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu untuk latar belakang, apakah ada yang ingin sharing atau saya lanjutkan dulu? Tidak ada? Lanjut dulu aja, Bu. Oke, baik, saya lanjut dulu. Ya. Kemudian masih di latar belakang, juga dalam latar belakang itu perlu disampaikan istilahnya state of the art-nya. Walaupun serba simple, artinya teorinya. Teori yang berlaku sekarang itu yang seperti apa? Misalnya minat berperilaku sehat begitu. Minat berperilaku mengikuti protokol COVID misalnya. Lah teorinya kan teori minatnya, menggunakan teori minat siapa ini gitu. Sudah sampai mana ini teori berkaitan dengan minat itu berkembang dan Bapak Ibu akan menggunakan konsep teorinya siapa. Nah, itu juga sudah disinggung di dalam latar belakang. Nah, kemudian dugaan hipotesis yang mendasari penelitian itu juga sudah disinggung di dalam latar belakang termasuk tujuan penelitian. Jadi serba ringkas, jadi ini sebetulnya isinya sangat lengkap untuk memandu penelitian kita mau kemana di latar belakang ini. Tetapi harus dibuat serba ringkas, gitu ya. Latar belakang tentu tidak relevan kalau sampai berhalaman-halaman, 10 halaman menjadi suatu penelitian. Tidak. Dan ini diungkapkan dalam alinea. Nah, sebetulnya alinea itu apa? Alinea bukan sekedar memotong-motong susunan sekian kalimat begitu Bapak Ibu. Alinea itu adalah pokok pikiran ya yang serupa dalam satu alinea, kemudian berbeda dengan alinea yang lain, tetapi berkesinambungan, gitu ya. Pokok bahasan dalam setiap alinea itu berbeda, tetapi itu ada sambungannya sehingga runtut, ada bridging-nya, gitu. Itu ya, itu alinea. Dan sebaiknya jangan sampai ada alinea kok 1 halaman gitu ya. Itu sungguh akan nanti membingungkan pemikirannya, tidak mungkin juga sampai 1 halaman tuh alinea. Berarti itu sudah sekian banyak pokok pikiran mungkin. Nah, ini harus diperhatikan penyusunan alinea
dalam karya tulis kita. Baik, itu isinya latar belakang. Jadi kalau ini termasuk saya dulu waktu S1 juga nggak tahu, tahun 77 ya saya kuliah, waktu menyusun skripsi juga nggak tahu juga tuh kalau latar belakang itu mestinya berisi pentingnya variabel yang akan diteliti begitu. Ceritanya ya tentang perusahaan yang menjadi objek penelitian kan begitu. Dan mungkin masih ada beberapa mahasiswa yang juga belum paham hal itu. Nah ini Bapak Ibu sekali lagi latar belakang isinya tentu alasan penting tentang topik yang Bapak Ibu mau teliti. Jadi kalau di dalam skripsi, dalam tesis, dalam disertasi itu berarti alasan penting kenapa variabel-variabel itu perlu Bapak Ibu teliti begitu. Ya. Nah, berikutnya adalah rumusan masalah atau identifikasi masalah. Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang masalah atau fenomena yang akan dicari solusinya. Tadi di dalam latar belakang sebetulnya sudah tergambar juga. Jadi kalau pemikiran Bapak Ibu seperti ini fenomenanya, sudah ada setiap hari ditampilkan data COVID, tetapi kok juga sampai sekarang bertambah terus. Ada dugaan kalau lihat diskusi di televisi itu karena libur panjang. Betulkah karena libur panjang yang menyebabkan COVID? Nah, yang menyebabkan meningkatnya jumlah ini kan perlu diungkap, perlu diteliti misalnya. Nah, maka muncul permasalahannya. Permasalahannya apa? Apa betul begitu ya bahwa peningkatan ini disebabkan oleh itu, oleh libur gitu, oleh bepergiannya orang. Nah, atau sebetulnya bukan bepergiannya, tapi perilaku yang tidak mengikuti protokol sehat tadi begitu. Nah, itu kan perlu dibuktikan, itu yang problemnya. Ya, itu menjadi problem. Maka merupakan pernyataan masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian memang biasanya diungkapkan dengan kalimat tanya. Misalnya ini sejauh mana kesadaran dan kesediaan masyarakat untuk melaksanakan protokol COVID, protokol kesehatan. Nah, untuk lebih sempitnya misalnya sejauh mana kesadaran siswa, kesadaran dan kesediaan siswa untuk melaksanakan protokol COVID. Nah, itu lebih mungkin dilaksanakan penelitiannya. Kalau masyarakat luas ya, berarti kemungkinan butuh waktu yang besar. Ini menjadi proyek penelitian besar. Contoh berikutnya adalah bagaimana minat masyarakat untuk melakukan diversifikasi bahan pokok pangan atau bahan pangan pokok misalnya. Dari hasil penelitian yang pernah saya lakukan, masyarakat itu sudah tahu tentang beragamnya bahan pangan pokok atau kayanya negara kita ini dalam memiliki bahan pangan pokok. Mereka juga sudah kenal, sudah pernah mencoba, tetapi untuk mengubah bahan pangan pokok dari beras ke bahan pangan pokok yang lain itu ternyata sulit dilakukan begitu. Nah, penyebabnya apa? Banyak penyebabnya. Nah, ini contoh hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Nah, ini Bapak Ibu bisa nanti melakukan penelitian itu. Ini contoh rumusan masalah ya. Bagaimana minat masyarakat? Bagaimana tingkat perilaku ramah lingkungan siswa SMA? Ini sangat applicable untuk diukur gitu, untuk dilakukan. Antara lain misalnya dari pengamatan, apakah kalau mencuci tangan itu sambil nunggu sabunan kerannya dimatikan atau tidak? Apakah mereka membuang sampah di tempat sampah? Memilah sampahnya kalau sampah basah di sini dan sebagainya. Kalau sampah kering di situ dan sebagainya itu betul-betul bisa terlihat dan ini bermanfaat untuk mengubah perilaku siswa. Temuan ini contohnya. Ya, jadi ini rumusan masalah. Kemudian, sebelum sampai ke tujuan, rumusan masalah sekali lagi pasti konsisten dengan pemikiran-pemikiran yang diajukan dalam
latar belakang, karena memang latar belakang itu menunjukkan pentingnya masalah. Itulah tadi yang disampaikan kesinambungan atau konsistensi. Ya. Berikutnya tujuan penelitian. Nah, yang masih salah mungkin Bapak Ibu kalau juga googling atau membaca yang lain begitu, yang masih salah itu tujuan penelitian itu sering dimaknai dengan tujuan peneliti gitu. Atau sering kali juga agak ambigu atau salah difahami sebagai manfaat penelitian. Ini sangat berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau manfaat penelitian itu adalah informasi yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan, itu nanti gunanya untuk apa gitu. Untuk mengambil keputusan tentang apa. Nah, itu manfaat. Tetapi kalau tujuan penelitian ini adalah penelitian ini mau meneliti apa saja, mau melakukan kegiatan meneliti apa saja, itu namanya tujuan penelitian. Jadi berbeda. Beberapa yang saya baca itu tujuan penelitian itu bias dengan manfaat penelitian. Jadi tujuan penelitian adalah rumusan tentang apa yang akan dilakukan untuk menjawab atau memecahkan permasalahan penelitian. Kemudian tujuan penelitian juga menjabarkan tentang apa yang akan dicapai dengan dilakukannya penelitian. Kemudian tujuan penelitian adalah atau gini, yang kedua itu penjabaran tentang apa yang akan dicapai dengan dilakukannya atau dijalankannya metode penelitian yang sudah kita pilih. Kemudian yang berikutnya adalah ini harus konsisten dengan permasalahan penelitian. Nah, kunci lagi konsistensi. Ya, karena begini, tujuan penelitian itu sebetulnya rumusan detail tentang langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan penelitian. Ya. Nah, ini saya memberikan contoh. Misalnya permasalahan penelitiannya adalah bagaimana tingkat kesadaran siswa untuk berperilaku hijau atau berperilaku ramah lingkungan. Nah, maka kalau permasalahan ini tujuan penelitian bisa Bapak Ibu breakdown menjadi sekian banyak tujuan. Yang pertama adalah tujuannya untuk mengidentifikasi profil siswa. Loh Bu, tadi tujuannya mau lihat perilaku kok ada mengidentifikasi profil siswa. Ini tujuan pertama ini boleh Bapak Ibu tulis, boleh tidak. Tetapi kalau Bapak Ibu tulis, itu menjadi pemandu bahwa penelitian ini memang harus mengidentifikasi profil siswa. Sehingga tahu nanti yang berperilaku, yang ternyata sadar akan berperilaku hijau itu ternyata siswa yang masih kelas 1 misalnya begitu. Oh ternyata siswa yang putri gitu. Dari data yang ada nanti akan bisa dipetakan itu. Oh ternyata siswa yang dari kelas sosial tertentu, kelas sosial X misalnya. Nah, maka profil itu sangat-sangat penting untuk diidentifikasi. Ini tentu profil tadi subjek yang diteliti. Baik, kemudian yang kedua, tujuan yang kedua kemudian untuk mengidentifikasi pengetahuan siswa tentang berperilaku hijau. Jangan-jangan mereka tidak berperilaku karena belum tahu apa itu perilaku hijau misalnya. Tapi saya yakin siswa YSKI dan siswa-siswa sekarang justru dari SD itu malah sudah sangat hebat dibandingkan seringkali dengan orang tuanya atau kita atau saya gitu ya. Seringkali saya diingatkan oleh cucu-cucu saya. Baik. Kemudian yang ketiga, untuk mengidentifikasi sikap siswa terhadap berperilaku hijau. Berbeda ya pengetahuannya, kita tahu apa tuh makna perilaku hijau menurut mereka begitu. Nah, kemudian kalau mengidentifikasi sikap,
menurut mereka, pandangan mereka itu, orang berperilaku hijau itu bagus atau tidak begitu. Jadi bisa jadi mahasiswa siswa ini merasa oh berperilaku hijau itu bagus gitu, positif. Kalau dia sikapnya positif, maka dia akan cenderung mau melakukan berperilaku hijau. Tetapi kalau sikapnya negatif, ya dia sudah tidak menyukai. Kadang ini akan menjadi sulit untuk diarahkan berperilaku hijau. Ini sikap berbeda. Nah, bisa jadi nanti 4 sampai 6 ini tujuan penelitiannya. Nah, ini contoh-contoh untuk merumuskan tujuan penelitian. Nah, kalau saya tampilkan di sini ada pengetahuan, ada sikap siswa, ada norma subjektif, ada niat siswa untuk mau berperilaku hijau, kemudian menguji pengaruh sikap dan norma subjektif, ini saya contohkan karena teori perilakunya ada ini, model teori reason action dari Fishbein dan Agent. Nah, contoh itu. Jadi ya karena ini waktunya terbatas, tentu saya tidak bisa menampilkan konsep teori dan sebagainya, hanya contoh. Artinya nanti Bapak Ibu sudah memunculkan dalam latar belakang, misalnya mau menggunakan modelnya teori listen action atau mau teori yang lain, sudah muncul juga di dalam latar belakang. Serba sedikit tapi diinformasikan bahwa konsep teori ini yang akan dirujuk. Begitu. Baik, nah tadi sudah saya singgung manfaat penelitian itu adalah manfaat dari hasil temuan penelitian. Ada manfaat teoritis atau akademik, tapi ada juga manfaat manajerial. Nah, manfaat teoritis atau akademik itu bisa jadi mendukung hasil penelitian sebelumnya. Jadi nanti hasil penelitian bisa mendukung temuan pada setting studi yang lain kan, kalau misalnya dari telah literatur ternyata misalnya variabel X mempengaruhi variabel X1 mempengaruhi variabel Y di mana Anda meneliti sekarang variabel X satu begitu sejenis tetapi di setting yang berbeda, berarti bisa mendukung temuan yang lain. Nah, kemudian memfalsifikasi. Ini memang tidak gampang. Kalau falsifikasi itu sangat-sangat sulit karena harus dengan temuan yang luar biasa luas generalisasinya, karena Anda akan mematahkan teori yang sudah ada atau konsep temuan yang sudah ada. Itu memfalsifikasi. Kalau tadi mendukung dan bisa jadi tidak mendukung, tapi tidak mendukung tidak bermakna falsifikasi ya Bapak Ibu. Falsifikasi memang agak sulit. Kemudian bisa menemukan variabel baru. Ini sangat banyak terjadi. Karena apa? Tadi setting budaya kehidupan masyarakat di setiap negara sangat berbeda. Bisa jadi perilaku yang sama itu dipengaruhi oleh hal-hal yang berbeda. Maka kemudian hal-hal atau variabel tadi bisa berbeda. Kita bisa mengajukan variabel-variabel baru di setting studi yang berbeda. Nah, ini menemukan variabel baru. Kemudian bisa jadi manfaat teoritis yang lain adalah menemukan metode penelitian yang baru. Baik, nah kalau manfaat manajerial itu artinya begini, hasil atau informasi penelitian, hasil temuan kita itu secara operasional di kehidupan, di bisnis, itu bisa dipakai untuk apa gitu, di real kehidupan gitu. Ya, kalaulah misalnya sekarang banyak sekali siswa SMA kalau di laboratorium IPA itu menemukan alat-alat sederhana dari yang berdasar listrik gitu ya. Ya, teknologi-teknologi sederhana yang terapan yang sangat bermanfaat, misalnya alarm karo banjir begitu. Siswa SMA itu sudah bisa, saya mendengar atau saya sering mendengarkan berita-berita sudah menemukan itu dan bahkan yang lain-lain ya, robot dan sebagainya. Nah, ini berarti kita bisa menyampaikan manfaatnya, temuan-temuan itu kan luar biasa.
Jadi kemudian bisa sampai penggunaannya. Ya, itu adalah manfaat, maka sangat berbeda dengan tujuan penelitian. Ya, berikutnya adalah landasan teori. Apa sebetulnya isi dari landasan teori dan tinjauan pustaka? Tadi sudah saya singgung Bapak Ibu sekalian, maka teori yang dimasukkan adalah teori yang relevan saja yang mendukung penelitian Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi saya contohkan di kasus tujuan penelitian tadi saya menggunakan teori theory of reason action dari Fishbein and Edgen, maka saya ya sudah teori itu saja yang saya masukkan. Kalau saya tambahi hanya paling di lingkup teori perilaku, karena orang berperilaku dipengaruhi oleh termasuk norma sosial, kemudian atau sering disebut juga dengan norma subjektif, dengan sikapnya tadi. Kalau orang terhadap suatu fenomena perilaku tertentu bersikap positif, biasanya dia akan mudah untuk mengikuti perilaku itu misalnya. Nah, itu ya teori itu saja yang dimasukkan. Jadi hanya teori yang relevan. Kemudian yang kedua, hasil penelitian sebelumnya dalam domain studi yang sama untuk memetakan posisi penelitian yang dilakukan. Ya, dalam landasan teori ini juga kita petakan hasil-hasil penelitian sebelumnya, tentu juga dalam domain studi yang sama. Jadi hasil penelitian yang kita rujuk itu harus dalam domain studi yang sama. Bahkan kalau misalnya di ilmu, karena kebetulan saya majornya marketing gitu ya, manajemen pemasaran, bahkan itu area studinya tuh termasuk ini di dalam kategori produk yang sama. Katakanlah misalnya tadi, minat diversifikasi pangan pokok begitu. Nah, pangan pokok itu ya spesifik yang kita harus ada batasan. Pangan pokoknya yang diteliti apa gitu kategorinya. Oh, umbi-umbian yang dihasilkan oleh oleh desa kita sendiri misalnya begitu. Nah, itu berarti ada batasan yang jelas memang ya konsep mengenai diversifikasi kaitannya dengan hasil pangan lokal gitu. Jadi termasuk tepung, terigu karena kita nggak bisa tanam gandum itu dikeluarkan gitu. Ya contoh seperti itu ya. Jadi maksudnya dikeluarkan tuh hasil penelitian yang berkaitan dengan berperilaku diversifikasi pangan, kaitannya ada gandum kan juga bukan pangan pokok kita sebetulnya karena bukan beras ya, kita tuh beras makan pokok kita. Nah itu kemudian hasil penelitian itu tidak perlu kita ikutkan begitu. Itu ya. Jadi hasil penelitian yang diteliti, hasil penelitian yang direview harus dalam domain yang sama. Domain itu adalah konsep variabel penelitian, variabel Y-nya itu sama. Kita meneliti perubahan perilaku, maka berarti tentang perilaku konsumen misalnya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan variabel X-nya apa saja itu yang akan kita petakan. Kemudian pada penyajian landasan teori itu gaya argumentatif lebih disukai begitu. Lebih disukai itu ini nanti terutama kalau Anda Bapak Ibu akan menuliskan hasil penelitian Anda dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, artinya misalnya begini, kalau lebih disukai dibanding deskriptif. Kalau deskriptif itu seringkali kalau mahasiswa di S1 sering hanya memindahkan dari buku-buku saja kan begitu toh. Bukunya kemudian satu buku itu teorinya itu yang dipakai gitu. Nah, argumentatif tentu kita membandingkan dari konsepnya itu begini. Sama-sama belajar tentang perilaku masyarakat atau perilaku konsumen, tapi ada beberapa konsep pandangan. Nah, konsep teorinya juga. Nah, jadi Bapak Ibu bisa berargumentasi berdasarkan walaupun konsepnya orang lain memang landasan teori itu ya teori-teorinya yang sudah ada begitu. Tapi kita sajikan secara argumentatif. Kemudian nanti di dalam landasan teori pada akhir Bapak Ibu harus konsisten lagi tadi merujuk teori mana yang Anda akan pakai begitu. Yang ada ikuti apa? Oke, konsep perilaku konsumen ada bla 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 ABC. Tetapi saya ikut teorinya si X, maka kemudian pengukurnya adalah ini karena teorinya X, variabel yang dipakai ini, misalnya begitu.
Baik. Kemudian hipotesis, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah kita ringkas saja. Kalau hipotesis itu adalah dugaan atau kesimpulan sementara, artinya bisa dari hasil pengamatan yang dapat diperkirakan. Artinya begini, kita mengamati, kita contohkan misalnya siswa kita tadi, ya karena pandemi kan nggak ada di sekolah, tetapi mungkin dari aktivitas kelas kita juga bisa menduga siswa mana yang aktif, mana yang pasif begitu. Kemudian kita bisa juga loh itu identifikasi karakteristik siswa yang pasif itu sebetulnya mereka itu siapa. Kita identifikasi, mungkin kita lakukan penelitian melalui Google Form gitu, berapa jam belajar mereka, atau juga kalau ditanya begitu mungkin mereka akan mengatakan tetap semua belajar ya. Bisa dipantau dari tugas-tugas yang disampaikan, siapa yang tepat waktu dan atau tidak begitu. Maka dari beberapa pengamatan ini kan Bapak Ibu kemudian bisa simpulkan sesuatu begitu. Oh ternyata kalau tugasnya begini, ini kebanyakan malah nggak betul semua. Tapi kalau porsi tugasnya sekian, ini betul. Lah, tapi kan itu baru dugaan sementara. Perlu dilakukan uji. Nah, itu penelitian yang menarik. Contoh seperti itu. Baik, kemudian bisa jadi hipotesis ini berasal dari pernyataan para pakar yang kebenarannya memang masih harus kita uji, kemudian dugaan kita mengenai masalah yang akan kita buktikan, kemudian hipotesis juga diturunkan dari temuan studi sebelumnya, gitu ya. Kita juga bisa merujuk pada temuan studi sebelumnya dan mengembangkan hipotesis baru runtutan dari teori atau hipotesis sebelumnya. Kemudian hipotesis juga merupakan akibat hubungan kausal dengan postulat. Postulat itu adalah sesuatu hukum yang memang sudah given begitu ya. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya ini mau melakukan penelitian atau studi eksperimen gitu ya. Kalau air mendidih di suhu 100 derajat Celcius begitu misalnya. Ini kan namanya postulat. Kemudian Bapak Ibu kemudian memiliki pemikiran-pemikiran untuk temuan baru berkaitan air yang 100 derajat itu misalnya begitu. Entah nanti menemukan alat baru yang sekarang mungkin berkembang akhirnya ketemu termos, ada alat yang bisa membatasi begitu isolator membatasi panas tidak keluar dan sebagainya, itu tentu juga dari uji coba eksperimen penelitian. Nah ini contoh hipotesis dari berasal dari postulat. Jadi ya kita selalu melihat oh ini kalau dengan tingkat digunakan peredam panas ini 100% sama sekali panasnya tidak keluar, misalnya seperti itu. Nah ini yang dari postulat. Ini hipotesis Bapak Ibu. Nah nanti kenapa tadi saya mengatakan kalau ada, sekali lagi mohon maaf karena waktu terbatas, penjelasan saya ini lebih cenderung ke pendekatan riset kuantitatif, ya, belum yang kualitatif begitu. Dan sebetulnya riset kuantitatif itu lebih mudah, mengapa? Karena alat-alat ujinya sudah tersedia menggunakan metode statistik ataupun matematik. Jadi kita lebih mudah mengujinya. Tetapi kalau kualitatif itu simpulan penelitian itu kan kembali pada si peneliti sendiri. Lah, itu yang memang kita sebagai peneliti harus mampu menunjukkan validitas internal datanya gitu. Datanya benar-benar harus valid gitu, diakui bahwa itu kita nggak ngarang gitu. Nah itu yang memang agak sulit. Nah baik, kalau hipotesis kita tinggal menguji nanti H0-nya apa, H1-nya dari beberapa rumusan hipotesis yang kita buat. Bu Retno. Oke. Ya, sudah 14.05 Ibu. Mungkin langsung saja tanya jawab. Langsung saja tanya jawab sekalian Ibu menjelaskan itu atau gimana Ibu? Oke, ya, baik. Lebih baik begitu, saya lebih senang. Maaf ya, kepanjangan ngomongnya. Enggak juga. Bapak Ibu sekalian, karena ini juga refreshing sekali lagi. Tadi memang Pak Indra menyampaikan begini, Ibu kalau butuh waktu nanti kita adakan yang kedua.
Bapak, wong ini refreshing. Tergantung pada Bapak Ibu peserta. Kalau menginginkan lagi untuk sharing lagi, saya bersedia mendampingi. Begitu. Jadi oke, sampai di sini sharing kita, tapi sambil jalan, monggo. Ya, kalau ada yang ingin disaringkan, saya Bapak Ibu ingin meneliti apa, mungkin akan lebih mudah begitu. Ya, monggo silakan. Ya, mari di Bapak Ibu dipersilakan ya Bu. Ya, silakan monggo. Saya kembalikan pada Ibu Yeni. Baik. Saya bertanya Bu Yeni. Oh ya, baik. Mari Bu Elisa Yuyun. Ya, selamat siang Bu Retno. Selamat siang. Ya, kami di SMA YSKI memang guru-guru membimbing karya ilmiah siswa gitu ya. Kemudian untuk anak-anak SMA ini Ibu, bagaimana sampel yang representatif itu, kemudian apakah sama dengan mahasiswa, kemudian penelitian kualitatif atau kuantitatifkah yang cocok untuk anak-anak seusia SMA. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Elisa, pertanyaannya sangat menarik. Saya mungkin nanti juga bisa jadi, karena ini kalau spesifik SMA, saya memang tidak membayangkan riset-risetnya siswa SMA, karena siswa SMA itu levelnya 5 kalau tidak salah. Kalau melihat di tentang standar-standar pendidikan itu ya. Nah, kalau di mahasiswa kan, kalau level S1 itu di level 6 atau 7. Nah, kalau mungkin 4, 5 begitu, itu kan kalau mengikuti taksonomi Bloom-nya, siswa SMA itu belum menganalisis ya Ibu Elisa. Berarti riset-risetnya menarik itu untuk mendeskripsikan saja. Ya. Riset deskriptif berbeda dengan riset kualitatif ya, walaupun sama-sama mendeskripsikan. Kualitatif itu juga mendeskripsikan, tapi nanti dalam analisis dan penyimpulannya mungkin sedikit berbeda. Begitu. Jadi kalau siswa SMA itu kaitannya masih deskriptif saja. Jadi mampu mengidentifikasi kan berarti menemukan perbedaan. Oh, kalau dipanasi sekian warnanya begini, dipanasi begitu warnanya begitu gitu ya. Itu sudah temuan baru toh Ibu. Tentu kuncinya adalah melihat studi sebelumnya. Itu kata kunci supaya ada hal yang baru walaupun dengan hanya pengamatan atau uji coba atau apapun metodenya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Bu Elisa tadi menarik. Representativeness dari sampel itu gitu ya. Apakah di mahasiswa atau SMA berbeda? Sama Bu. Konsep representativeness itu begini Bu. Misalnya, saya mungkin bisa diberi masukan Ibu Elisa tentang kira-kira topik riset di siswa SMA apa ya Bu? Supaya saya bisa memberikan gambaran ini populasinya berarti ini, maka sampelnya harusnya begitu. Ya, kemarin itu ada yang meneliti tentang pembuatan ini sabun muka misalnya begitu Bu. Nanti dicobakan ya ke siswa di SMA begitu, lalu berapa ya, ataupun pengaruh konformitas siswa, misalnya apakah geng-geng itu mempengaruhi siswa SMA begitu. Oh ya, bagus sekali. Nah, contohnya yang kedua saja. Pengaruh konformitas atau apakah geng-geng itu mempengaruhi perilaku belajar misalnya begitu ya, spesifik perilaku belajar siswa. Apakah pengaruhnya positif atau negatif? Jangan-jangan geng-geng itu berpengaruh positif, orang semangat belajar bisa juga kan begitu. Nah, kalau seperti itu maka harus ada batasan Bu. Geng-geng itu adalah geng yang berafiliasi dengan anak-anak YSKI misalnya, atau mau penelitiannya geng-geng satu kota Semarang misalnya. Nah, kita spesifik saja karena kemudian kalau kota Semarang berarti yang namanya populasi berarti Ibu harus meneliti geng-geng siswa SMA sekota Semarang. Yang perlu diingat kota Semarang itu ada 16 kecamatan. Nah, berarti nanti sampelnya itu harus mewakili geng-geng di 16 kota, 16 kecamatan di kota Semarang. Begitu gambarannya Ibu.
Nah, kalau Ibu membatasi di SMA YSKI, Ibu juga harus mampu mengidentifikasi geng-geng di YSKI tadi, begitu Bu. Nah, kemudian kalau gengnya kecil, hanya ada 5 geng katakanlah begitu, ya mengapa diambil sensus, tidak perlu menggunakan sampel. Karena jumlahnya kecil dan akan terjangkau untuk dilakukan penelitian. Berarti namanya penelitiannya bersifat sensus. Seluruh populasi diangkat sebagai responden. Nah, tetapi kalau gengnya sangat banyak, Bu Elisa bisa menggunakan sampel. Nah, sampel itu memang tekniknya banyak, waktunya terbatas tidak memungkinkan, ada banyak teknik. Esensinya, teknik yang dipilih harus sesuai dengan kondisi populasi supaya kita bisa memilih sampel, ya, memilih teknik sampling tadi untuk bisa menghasilkan sampel yang mampu mewakili karakteristik populasi, begitu Bu. Nah, teknik samplingnya itu banyak modelnya. Saya tidak bisa, nggak mungkin menyampaikan di sini gitu, nggak cukup waktunya. Begitu Bu Elisa, tapi mungkin ada gambaran yang namanya representativeness itu apa. Jadi hasil penelitian tadi yang hanya sekecil itu mampu mewakili kalau diterapkan untuk populasi yang luas. Ya, itu Ibu Elisa. Terus apa tadi ya Bu? Satu yang belum saya jawab mungkin ya. Sudah cukup? Ya, 2 ya. Terima kasih Bu Retno. Sama-sama Bu Elisa. Ya, terima kasih Bu Elisa Yuyun dan Bu Retno. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini. Tapi sebelum itu saya sudah tuliskan di kolom chat untuk link evaluasi siang ini. Silakan Bapak Ibu bisa nanti setelah ini atau saat ini juga bisa langsung mengisi link evaluasi tersebut. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan kembali atau mungkin ada kesulitan apa nih ketika membimbing siswa atau dalam pencarian judul gitu ya Bu misalnya ya Bu, atau apa nih yang Bapak Ibu alami selama ini yang mungkin bisa di-sharingkan dan nanti kita bisa tanya nih kepada Bu Retno. Monggo Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Saya Bu Yeni. Oh iya, Bu Ratih, mari. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang Bu Ratih. Bertanya, untuk membuat sebuah judul, mungkin saya tadi agak kurang menyerap atau bagaimana, adakah kriteria tertentu, saya takutnya yang saya pahami itu salah, kemudian jumlah katanya itu adakah maksimalnya atau apa yang harus tampak pada judul tersebut begitu jika dengan bahasa yang kita bisa sampaikan kepada siswa SMA begitu. Jadi apa yang harus ada di judul gampangnya itu begitu Ibu. Lalu adakah batasan jumlah kata? Ya, terima kasih. Matur nuwun Bu Ratih, pertanyaannya sangat menarik. Jadi begini, istilahnya judul itu sebetulnya representasi paling simpel, padat dari seluruh penelitian, dari seluruh isi penelitian atau inti penelitian. Nah, apa yang harus ada dalam judul tentu adalah variabel atau subjek yang diteliti itu apa begitu Bu. Ya, jadi kalau tadi misalnya yang ditanyakan Ibu Elisa tadi, maka judulnya bisa jadi pengaruh geng terhadap semangat belajar siswa, misalnya begitu. Jadi pengaruh geng-geng siswa terhadap minat belajar atau semangat belajar, misalnya begitu. Nah, pedomannya dalam memilih judul itu kata-katanya tuh seringkas mungkin. Memang tidak ada batasan Bu. Bahkan kalau sudah menulis disertasi begitu, saking banyaknya temuan atau variabel yang harus diungkap tuh kadang istilahnya tuh sangat panjang dan tidak umum begitu ya Bu. Jadi memang sangat panjang, tidak ada batasan. Tetapi sangat panjang itu karena memang tidak memungkinkan untuk diringkas lagi begitu Bu. Nah, untuk menggambarkan esensi riset
itu seringkas mungkin, walaupun akhirnya ada yang judul yang panjang, karena memang panjang tidak mungkin di-recast, begitu Ibu. Nah, jadi yang harus ada di judul adalah seluruh intisari penelitian yang utama yang mau dijawab oleh penelitian. Itu Ibu. Begitu Bu Rati? Berarti masuk dalam subjek yang diteliti ya Bu ya, subjek penelitian atau objek yang diteliti Bu? Masuk juga di sana? Biasanya subjeknya Bu. Objeknya itu sebagai area studi saja. Misalnya begini, pengaruh tadi geng terhadap minat atau semangat belajar siswa. Nah, misalnya karena ini studinya hanya di YSKI, maka Ibu Rate bisa menambahkan studi pada YSKI Semarang, begitu. Atau studi pada siswa SMA YSKI Semarang, begitu Bu. Tapi pokoknya adalah domain studinya atau subjeknya tadi. Ya. Terima kasih Bu Retno. Ya, sama-sama Bu Rate. Ya, masih ada 9 menit lagi Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya kita mulai di-refresh lagi memang ya, kita sebagai guru-guru membimbing siswa, tapi harus meng-create bagaimana supaya siswa itu bisa cepat mudeng gitu ya Bu ya, dengan apa yang harus mereka kerjakan, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, itu kita harus memang sebagai guru kita harus berbagi dan memberikan ilmu itu kepada anak-anak begitu ya Bu. Supaya nanti ketika di perguruan tinggi mereka pun juga tidak kesulitan ketika harus membuat karya-karya ilmiah tersebut. Nah, saya sedikit Bu. Oh iya, Pak Giono, mari. Bu Retno, beberapa waktu yang lalu ketika saya buat tesis itu kan ada istilah flex scan. Kemudian harus ada sekian persen baru diizinkan untuk dilanjutkan. Nah, kalau karya tulis anak-anak itu butuh seperti itu enggak Bu? Atau persentasenya harus berapa gitu Bu? Terima kasih Bu Retno. Baik, terima kasih Pak Sugiono. Jadi ini memang teknis ya Pak. Secara umum berapa batasan persen itu kita menggunakan batasan yang secara umum diterima. Kalau seperti di Unika mengizinkan maksimal 10%. Nah, kita pahami dulu, sebetulnya persentase itu menunjukkan apa toh? Itu hanya memberikan alarm atau petunjuk pada institusi begitu dan juga pada peneliti bahwa ada sekian banyak atau sekian persen kesamaan kita, kesamaan karya kita itu dengan karya orang lain yang sebelumnya begitu. Nah, kemudian kesamaan itu kan kemudian sangat tergantung pada lembaga untuk menerima. Jangan-jangan kesamaan itu risetnya itu risetnya serupa banget dengan riset sebelumnya begitu loh. Sudah dilakukan atau bahkan ya maaf ini kalau konotasi negatifnya yang memang tidak boleh kalau melebihi sampai 5% kan bisa jadi itu plagiasi. Karena itu menunjukkan begini, sama persisnya, bukan hanya sekedar serupa begitu. Karena kalau FlexScan itu kalau kalimat-kalimat itu sama dan tidak dimasukkan sumbernya, itu otomatis itu berarti kita atau saya menjiplak karya orang lain begitu, hanya memindahkan karya orang lain. Begitu. Jadi soal persentasenya itu berapa, itu sangat tergantung lembaga. Ada universitas lain itu mengizinkan sampai 15%. Tetapi kalau Unika itu mengizinkan maksimal 10%. Mungkin juga ada nanti lembaga lain yang lebih lagi. Nah, kalau berkaitan dengan siswa SMA, sebaiknya iya Pak menurut saya. Karena sekarang ini seperti Unika, kuliah kita itu di Unika itu semua bahkan soal ujiannya mahasiswa di FlexScan Pak. Kan ujian online, itu bisa share-sharean dengan HP dengan sangat cepat toh Pak mahasiswa itu jawabannya. Nah, oleh karena itu semua yang akan mengunggah jawaban itu dalam jam kerja mengerjakan jawaban itu setelah itu harus melalui FlexScan Pak. Jadi dosen sudah dimudahkan. Oh, siswa ini dan itu tuh samanya sekian persen gitu. Nah, sangat tergantung dosen mau mentoleransi
kesamaan tadi berapa persen itu memang juga sangat tergantung dosen. Nah, kami juga mengingati, tetapi agak kita longgarkan untuk pekerjaan-pekerjaan siswa yang menjawab teori-teori konsep belajar di kuliah itu oke 15% misalnya. Tapi juga nggak sama, ada yang strict sekali di bawah 10% begitu, Pak. Sangat tergantung pada lembaga atau pada kita dosen kalau untuk tugas mahasiswa. Begitu Pak Sugiono. Baik, makasih Bu Retno. Yeah. Ya, terima kasih Bu Retno untuk jawaban-jawabannya. Sangat luar biasa gitu ya. Kita kembali lagi, tadi seperti yang sudah dikatakan, kita merefresh lagi diri kita supaya diri kita pun jadi upgrade lagi gitu ya Bu. Kami sebagai guru-guru kan tidak bisa hanya oh ya sudah segini saja, kan kita harus terus bertumbuh begitu, sehingga memang kita harus dibekali dengan berbagai macam ilmu, dan kalau kita sudah tahu tapi mungkin ada sesuatu yang baru lagi ya, yang itu yang kita perlu mendapatkan masukan lebih banyak lagi. Baik, sekali lagi kepada Bu Retno, terima kasih sudah berbagi bersama dengan kami. Bapak Ibu, baik di SMA, SD maupun SMP, juga kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada webinar kali ini. Dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini terus membekali kita menjadi kita guru-guru yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, mungkin acara hari ini kita akhiri. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaannya Bu Retno berbagi dengan kami dan Bapak Ibu guru sekalian. Kita akan tutup acara hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Mbak Yeni. Saya Ibu. Maaf. Bolehkah kita foto bersama dulu semua yang hadir? Oh, boleh Ibu. Supaya untuk dokumentasi kita. Jadi mungkin bisa semuanya dari 40 partisipan untuk share screen begitu. Oh, baik. Mohon di print screen untuk Mas Hans ya. Pak Hans, apakah bisa dibantu untuk fotonya Pak Hans? Ya, oke. Ya. Baik, Pak Hans yang pandu ya? Iya. Ini untuk halaman pertama dulu ya. 3, 2, 1. Oke. Halaman kedua, sebentar. Halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Oke, sudah. Baik. Ya, baik. Monggo Bu Yeni. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa untuk menutup acara siang hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan buat kami sepanjang hari ini, dan siang ini kami boleh menerima ilmu yang baru, refreshing lagi Tuhan untuk setiap kami Tuhan, di dalam kami membantu siswa-siswi kami dalam pembuatan karya ilmiah. Tuhan, terima kasih untuk Ibu Retno yang sudah berbagi bersama dengan kami. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan yang Ibu Retno lakukan, sehingga semuanya boleh menjadi berkat dimanapun Ibu Retno Tuhan tempatkan. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, biarlah kami terus boleh mengupgrade diri kami, sehingga kami boleh mendidik dan membekali putra-putri kami, siswa-siswi kami, dengan apa yang kami miliki Tuhan, sehingga kami boleh menyiapkan putra-putri kami untuk mampu bersaing ketika mereka keluar dari pintu gerbang SMA Kristen YSKI dan mereka menapaki hidup mereka di dunia yang semakin menuntut mereka untuk lebih. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini dan kami mau menutup acara ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan undur dari webinar ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan apa yang akan kami kerjakan, sehingga kami pun boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Bapa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu dan Bu Retno. Saya lagi terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih Bu Retno.